Hello, what's up kawan-kawanku? Sekali lagi berjumpa di dalam Apa Cerita Kita bersama saya, Jimmy TRJ. Kalaulah ada orang tanya kamu, telepon pintar ini menyebabkan kamu pintar ataupun menyebabkan kamu bodoh, mana satu jawaban kamu? Saya pasti akan ada ramai orang yang mengatakan bahwa telepon pintar ini akan memberikan banyak bantuan kepada kita. Mana tidaknya kita boleh bayar bill, kita boleh bayar barang secara online, dan kita boleh cari maklumat secara cepat, kita boleh isi borang dan sebagainya. Dan kalau orang itu berniaga, kalau orang itu memulakan bisnis secara online, telepon pintar adalah alat yang sangat membantu. Walau bagaimanapun, telepon pintar boleh menyebabkan kita bodoh. Wow, macam mana benda ini boleh berlaku? Kalau kita ditanya, sebenarnya ada banyak perkara yang baik, tapi hari ini saya akan bercakap dan kongsikan kepada kita semua, termasuk saya dan kamu yang sedang mendengar ini, sisi gelap ataupun kelemahan-kelemahan kalau kita terlalu bergantung kepada telepon pintar. Jadi jangan kemana-mana, habiskan bersama-sama dalam video ini. Check it out. Sekejap bos. Jangan lupa tekan subscribe, tekan loceng. Oke? Apa cerita kita? Yo, baru-baru ini sebenarnya saya sangat tertarik bila Finas membuat satu slogan. Dia kata, telepon pintar memang pintar, tapi pintarkah Anda? Ada banyak message yang kita boleh terima dan kita boleh dapat daripada message ini, daripada slogan yang digunakan oleh Finas. Yang terbaru ini ialah JPJ ingin mengkaji semula peraturan jalan raya, Akta Pengangkutan Jalan 1987 kalau tidak silap saya, sebab ada banyak case di mana orang disaman ataupun orang terlibat dengan kemalangan jalan raya disebabkan oleh penggunaan telepon pintar semasa memandu. Ini sangat mengecewakan, sangat menyedihkan, sangat membimbangkan kita. Telepon pintar boleh menyebabkan kita bodoh. Wow, macam mana benda ini boleh berlaku? Oke, pertama, kalau kita terlalu bergantung kepada telepon pintar, dikatakan bahwa ia akan menyebabkan memori kita lemah. Wow, macam mana itu berlaku? Yalah, kalau dulu kita selalu ingat nomor telepon girlfriend kita, memorize. Kita selalu ingat nomor telepon di rumah, kita memorize. Kalau dulu kita selalu ingat nomor IC ibu bapak kita selalu mengingat di mana jalan yang patut kita lalui waktu memandu. Tapi sekarang seolah-olah semua itu macam hilang sudah. Kita macam tidak ada otak sendiri sudah. Kita banyak menggunakan telepon untuk mengingat. Yalah, kan sekarang kita mau cari maklumat tentang macam mana memutihkan gigi yang kuning, kita klik saja. Macam mana untuk melebatkan rambut, macam mana untuk mengobati orang yang sakit gastrik, semua ada di sana. Kalau dulu semua ini kita ingat, semua obat-obatan yang diajar oleh nenek dan datuk kita, ibu bapak kita, semua kita memorize. Sekarang ini semua fungsi otak yang itu sudah diambil oleh telepon pintar. Nah, baru satu. Yang kedua, dikatakan bahwa penggunaan telepon pintar secara berlebihan akan menyebabkan kelembapan otak, terutama sekali kepada anak-anak. Dan ini sebenarnya sangat membimbangkan karena daripada kecil lagi bila dia nangis, ibu bapak ambil telepon bagi. Wah, senang dapat duit berajuk sikit saja anak tuh kita bagi. Ambil, main game. So, ini sebenarnya sangat memberikan kesan kepada perkembangan otak kanak-kanak. Dan mengikut satu kajian di Texas, Amerika, diorang telah membuat satu kajian kepada pelajar-pelajar ataupun anak-anak yang selalu menggunakan telepon pintar dan anak-anak yang kurang untuk bermain telepon pintar. Dan apabila dibuat kajian, 10% anak-anak yang kurang menggunakan telepon ini lebih pintar, lebih bijak, lebih dapat menyelesaikan masalah-masalah dan juga soalan-soalan yang telah diajukan. Dan ini memberikan kita satu persoalan. Berapa banyak sudah kau bagi telepon sama anak-anak kamu? Kan sekurang-kurang lah bagi dia bermain secara fisikal. Go, main pasir, main lumpur, main kejar-kejar, itu semua akan menyebabkan kognitif dia akan lebih baik dan kuat. Yang ketiga, percaya ataupun tidak, kau jangan bohong, waktu mesyuarat ataupun waktu ada perjumpaan, waktu sembang-sembang dengan kawan-kawan, berapa orang di antara kita yang tidak pernah pegang telepon pintar? Nah, kedapatan.
Sebenarnya orang yang terlalu bergantung ataupun orang yang terlalu suka dengan telepon pintar ini tidak dapat fokus. Waktu memandu ingat telepon, waktu mesyuarat ingat telepon, waktu bercakap dengan istri ingat telepon, waktu bercakap dengan girlfriend ingat telepon, waktu bercakap dengan boyfriend ingat telepon. Semualah kau ingat telepon. Sampai ada ibu-ibu ataupun ibu bapak yang kata dengan anak-anak dia, kau makanlah telepon itu. Telepon saja kau main hari-hari, kan? So, kalau kita rasa anak-anak yang banyak bermain telepon itu agak keterlaluan, mungkin kita juga boleh berpikir yang kita pun sudah keterlaluan. Kita hilang fokus untuk bekerja, hilang fokus untuk memainkan peranan sebagai ibu bapa, memainkan peranan sebagai sahabat. Sedih tahu kawan-kawan kau bila dia tengah meluahkan perasaan, kau sibuk main ketawa-ketawa, baca chat dalam WhatsApp, baca dalam Telegram, tengok Facebook, bukan main lagi kau. Kau pun marah tahu kalau kawan-kawan kau buat begitu. So, keempat apa? Yang keempat ini basic of life. Ada banyak orang yang terganggu tidurnya disebabkan oleh terlalu bermain telepon. Main game, chatting, tengok film, tengok Squid Game. Saya pun hari itu kena. Yalah, kadang-kadang kalau kita sedang membuat kerja, kita tidak dapat tidur dan kita perlu siapkan tugasan. Biasalah kita kan suka untuk buat kerja-kerja last minute. Itu bolehlah, boleh dimaafkan. Tapi kalau setiap hari, setiap malam kita tidur lewat jam 2, jam 3 pagi baru tidur, itu memang sangat-sangat bukan pintar. Jadi apa itu? Satu, dia akan menyebabkan kesehatan kita terganggu. Yang kedua ialah kita tidak dapat fokus kepada kerja kita pada keesokan hari dia. Yang ketiga, kita akan bangun lambat. Bila kita bangun lambat, kemungkinan kalau kita kerja esok dia kita tidak dapat mandi, bau busuk, bau ketiak. Bila kita lalu depan orang, dia orang akan tutup hidung, busuk kan. Tidak dapat sarapan, sakit gastrik. Bukankah itu sengsara? So, sekarang ini jawaban dia ialah kepada kita. Kalau kita memilih untuk menjadi pintar apabila menggunakan telepon pintar, kita akan jadi pintar. Tapi kalau kita memilih untuk menjadi bodoh bila menggunakan telepon pintar, kita akan jadi bodoh. Jika kau pikirkan kau boleh, kau pasti akan jadi boleh. Kan, itu saja untuk hari ini. Semoga ya bermanfaat untuk semua orang. Jangan lupa untuk typekan komen kamu dan juga subscribe kalau kamu rasa itu berbaloi untuk kamu subscribe, percuma saja. Dan juga kamu boleh share cerita ini kepada ramai orang supaya kita menjadi orang-orang yang bijak dan bukan menjadi orang yang bodoh karena disebabkan oleh telepon pintar. Itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi pada episode-episode yang akan datang, dalam video-video yang akan datang, dalam konten-konten yang akan datang di dalam Apa Cerita Kita bersama saya Jimmy TRJ. Jumpa lagi. Bye-bye. Yang kita boleh terima dan kita boleh dapat daripada termasuk saya dan kamu yang sedang mendengar ini, ciri to become more clever. Orang putih pula. Thanks for watching. Jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe.